Selamat pagi semuanya, selamat datang di kelas matematika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalian pasti belum mengenal saya. Jadi, nama saya adalah Cynthia Esther Lombanua. Saya adalah mahasiswi PPL dari Universitas Pelita Harapan. Saya mengambil jurusan pendidikan matematika. Berikut adalah kontak email saya yang mungkin bisa kalian gunakan jika kalian ingin bertanya atau mendiskusikan sesuatu kepada saya. Pada pagi hari ini, kita akan kembali mempelajari mengenai program linear. Lebih tepatnya, kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian dan juga akan menentukan nilai optimum dari bentuk objektif. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menentukan suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai optimum dari fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Yang ketiga, peserta didik terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linear dengan menggunakan metode yang sesuai. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, kita akan melakukan review terlebih dahulu dari materi yang sebelumnya. Nah, saya berikan sebuah soal. Tentukanlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan dengan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 3, X dikurang 3Y lebih kecil sama dengan 3, dan X lebih besar sama dengan 0. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus menggambar garis-garisnya terlebih dahulu. Garis yang pertama adalah X ditambah Y sama dengan 3. Mengapa tidak tanda lebih kecil sama dengan? Karena kita sedang mencari garis, persamaan garis. Saya membuat tabel. Kita ambil sembarang titik ya, dan saya di sini mengambil titik X sama dengan 0. Jika saya substitusikan ke persamaan garis di atas, maka nilai Y adalah 3, sehingga titiknya adalah 0,3. Nah, jika saya mengambil sembarang titik yaitu Y sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 3. Maka titik yang terbentuk adalah 3,0. Nah, kemudian pertidaksamaan dari X kurang 3Y lebih kecil sama dengan 3. Saya buat persamaan garisnya berarti menjadi X kurang 3Y sama dengan 3. Kembali saya buat tabel. Saya ambil sembarang titik dan saya pada titik ini mengambil titik X sama dengan 0. Saya substitusikan sehingga nilai Y akan bernilai negatif 1 dan titik yang terbentuk adalah 0, negatif 1. Saat Y saya ambil 0, maka X akan bernilai 3 sehingga titik yang terbentuk adalah 3,0. Nah, dan jika kita gambar persamaan garis tersebut akan kita dapatkan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang telah ada. Pertidaksamaan yang pertama, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 3. Garis dari pertidaksamaan ini adalah garis yang berwarna ungu. Nah, sekarang kita ambil sembarang titik yang tidak melalui garis tersebut. Misalnya saya ambil titik 0,0. Kita substitusikan titik tersebut ke pertidaksamaan, sehingga nantinya didapat 0 lebih kecil sama dengan 3. Apakah pernyataan ini benar? Ya, tentu benar. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya akan mengarah ke titik 0,0 atau dapat dikatakan mengarah ke bawah. Untuk pertidaksamaan berikutnya, X dikurang 3Y lebih kecil sama dengan 3. Kembali kita ambil sembarang titik yang tidak melalui garis tersebut, garis yang berwarna hijau ini ya. Saya ambil titik 0,0. Lalu titik tersebut kita substitusikan ke pertidaksamaan tadi. Sehingga nanti didapatkan 0 lebih kecil sama dengan 3. Nah, apakah pernyataan itu benar? Tentunya benar, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya akan mengarah ke titik 0,0 tersebut atau dapat dikatakan di atas garis berwarna hijau. Nah, pertidaksamaan berikutnya dari soal yang kita ketahui adalah X lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya akan mengarah ke arah positif sumbu X atau dapat dikatakan di sebelah kanan sumbu Y, seperti ini. Nah, dari himpunan penyelesaian dari tiap pertidaksamaan tersebut, maka didapatkan hasilnya adalah yang berwarna coklat tua seperti ini. Inilah
daerah himpunan yang bertumpuk dari ketiga pertidaksamaan tersebut. Kita masuk kepada materi kita. Yang pertama, menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian. Sekarang saya berikan contoh. Tentukanlah sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian pada gambar berikut. Pertama, kita lihat bahwa daerah yang diarsir ini berada di kuadran 1, atau dapat dikatakan di kuadran daerah positif, sehingga nilai X akan lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Lalu, kita akan mencari persamaan garis dari garis yang berwarna merah dan garis yang berwarna ungu. Untuk mencari persamaan garis ini, kita dapat menggunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu X dikurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Kita ambil persamaan garis dari yang garis berwarna merah. Garis tersebut melewati titik 0,4 dan 8,0. Misalkan X1, Y1 adalah 0,4 dan X2, Y2 adalah 8,0. Kita substitusikan ke rumus persamaan garis, maka persamaan garis yang terbentuk adalah X ditambah 2Y sama dengan 8. Lalu, karena kita sedang belajar mengenai pertidaksamaan, sehingga tanda sama dengan akan kita ubah. Cara mengubahnya bagaimana? Cara mengubahnya, kita ambil sembarang titik di mana titik tersebut masih berada di daerah himpunan penyelesaian. Misalnya saya ambil 0,0. Saya substitusikan ke persamaan garis tadi, tetapi tanda sama dengannya kita hilangkan dulu. Kita beri titik-titik saja. Saat kita sudah mendapatkan hasilnya jadi 0,8. Tanda apakah yang tepat? Yang tepat adalah tanda lebih kecil sama dengan, sehingga 0 lebih kecil sama dengan 8. Nah, maka pertidaksamaan linear dua variabel dari garis yang berwarna merah adalah X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Lalu, dari persamaan garis yang berwarna ungu melewati titik 0,6 dan titik 4,0. Nah, misalkan X1, Y1 adalah 0,6 dan titik Y X2, Y2 adalah 4,0. Disubstitusikan kembali, kita mendapatkan persamaan garis 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Kita ambil sembarang titik lagi yang masih berada di daerah himpunan penyelesaian. Saya kembali ambil titik 0,0. Kita substitusikan kembali, tetapi jangan lupa tanda sama dengannya kita hilangkan terlebih dahulu, sehingga nanti didapatkan hasil 0,12. Tanda apakah yang tepat? Tanda lebih kecil sama dengan, karena 0 akan lebih kecil sama dengan 12. Mengapa dari tadi kita memakai lebih kecil sama dengan? Mengapa tidak lebih kecil saja? Karena persamaan garis yang kita ketahui ini garis yang utuh, bukan garis putus-putus. Lalu, pertidaksamaan linear dua variabel yang terbentuk menjadi 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 12. Sehingga sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian tersebut adalah 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 12, X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 8, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Contoh berikutnya. Daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Kita lihat ya, daerah yang diarsir tersebut berada di daerah positif di kuadran 1. Dia positif terhadap sumbu X, juga positif terhadap sumbu Y. Maka, nilai X akan lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Lalu kita lanjut. Persamaan garis dari garis berwarna biru ini melalui titik 0,4 dan titik 6,0. Kita cari persamaan garis dari garis berwarna biru ini dengan
mensubstitusikan titik-titik yang tadi ke rumus persamaan garis. Nantinya kita akan mendapatkan 2x ditambah 3y sama dengan 12. Kita akan mengubahnya menjadi pertidaksamaan. Kita ambil sembarang titik yang masih berada di daerah himpunan penyelesaian. Misalnya saya ambil titik 5,0. Saya substitusikan, nanti didapatkan 10 titik-titik 12. Tanda yang tepat adalah tanda lebih kecil sama dengan 12. Mengapa tidak hanya lebih kecil saja? Karena garis yang terbentuk adalah garis utuh. Benar ya, 10 lebih kecil sama dengan 12. Maka pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Kita lanjutkan ke garis berwarna ungu. Garis ini melewati titik 0, -3 dan titik 2,0. Kita substitusikan ke rumus persamaan garis. Kita akan mendapatkan hasil 3x dikurang 2y sama dengan 6. Mencari pertidaksamaannya sama dengan yang sebelumnya. Kita mencari sembarang titik yang masih berada di daerah himpunan penyelesaian. Saya ambil titik 5,0. Saya substitusikan. Dan nantinya kita akan mendapatkan 15 titik-titik 6. Tanda yang tepat apa? Yang tepat adalah lebih besar sama dengan. Mengapa tanda lebih besar sama dengan? Karena garisnya adalah garis utuh, bukan garis putus-putus. Maka pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah 3x dikurang 2y lebih besar sama dengan 6. Sehingga sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari DHP adalah 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 12, 3x kurang 2y lebih besar sama dengan 6, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Berikutnya, kita akan masuk kepada nilai optimum suatu bentuk objektif. Jadi, bentuk objektif atau bisa dikatakan fungsi objektif adalah bentuk atau fungsi fx, y sama dengan ax ditambah by atau z sama dengan ax ditambah by, yang dimana fungsi tersebut akan kita optimumkan, dapat dimaksimumkan ataupun diminimumkan. Untuk kalian ketahui, fungsi objektif tidak selamanya akan ditulis fx, y sama dengan ax ditambah by. Dapat juga diganti fx, y-nya seperti menjadi z sama dengan ax ditambah by ataupun p sama dengan ax ditambah by dan notasi lainnya. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai optimum, nilai maksimum dan minimum ini. Metode pertama adalah titik pojok atau titik sudut, dan yang kedua adalah metode garis selidik. Pertama, metode titik pojok atau titik sudut. Untuk menentukan nilai optimum bentuk objektif dengan metode titik pojok ini, akan kita lakukan dengan cara menghitung fungsi objektif tersebut untuk setiap titik pojok atau titik sudut dari daerah himpunan penyelesaian. Titik pojok itu seperti apa? Titik pojok itu adalah yang saya beri lingkaran-lingkaran merah ini. Contoh soal. Jika diketahui fungsi objektif P sama dengan X ditambah Y dan Q sama dengan 5X ditambah Y, maka nilai minimum dan nilai maksimum dari P dan Q pada sistem pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 12, dan 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 12 adalah, pertama kita harus mencari gambar dari pertidaksamaan terlebih dahulu. X ditambah 2y sama dengan 12. Kita akan menggambar garisnya, sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu titik-titik yang melalui persamaan garis tersebut. Kita memakai tabel. Jika saya mengambil nilai X adalah 0, saya substitusikan ke persamaan di atas, maka Y akan bernilai 6, sehingga titiknya adalah 0,6. Jika Y sama dengan 0, maka X adalah 12,
dan titiknya adalah 12,0. Persamaan garis yang kedua, 2x ditambah y sama dengan 12. Saya ambil x sama dengan 0, maka y akan didapatkan 12. Titik yang terbentuk adalah 0,12. Jika y saya ambil 0, maka x akan bernilai 6, sehingga titiknya adalah 0,6. Lalu, berdasarkan persamaan garis tadi, akan terbentuk dua garis seperti ini. Saya bedakan menjadi garis merah dan garis biru. Nantinya daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang diarsir berwarna hijau ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti materi-materi yang sebelumnya. Kalian bisa coba sendiri ya. Lalu, titik pojoknya akan berjumlah 4. Di titik 0,6, di titik 0,0, di titik 6,0, dan satu lagi di titik perpotongan antara garis merah dan garis biru. Karena kita akan menguji titik pojoknya, kita harus mengetahui titik pojok ini berada di mana saja. Kita akan mencari titik pojok yang berada di perpotongan garis merah dan garis biru. Caranya dengan kita mengeliminasi persamaan garis tersebut. Persamaan garis yang tadi kita ketahui, x ditambah 2y sama dengan 12, dan 2x ditambah y sama dengan 12. Kita eliminasi. Dan nantinya kita akan mendapatkan y sama dengan 4 dan x sama dengan 4. Nah, itulah titik potongnya. Sehingga titik potong yang terakhir adalah titik potong 4,4. Kita dapat membuat tabel seperti ini ya. Kita cantumkan keseluruhan titik pojok. Ada 4 titik pojok yang berada pada gambar. 0,0, 6,0, 4,4, dan 0,6. Kita tinggal substitusikan ke P sama dengan X ditambah Y, dan Q sama dengan 5X ditambah Y. Setelah kita substitusikan, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Di soal ditanyakan nilai minimum dan nilai maksimum setiap fungsi objektif. Maka, nilai minimum dari fungsi P adalah 0, dan nilai minimum dari fungsi Q adalah 0. Nilai maksimum dari fungsi P adalah 8, dan nilai Q adalah 30. Metode yang kedua adalah metode garis lidik. Apabila suatu persoalan program linear memiliki bentuk objektif fx, y sama dengan ax ditambah by, maka garis lidik memiliki persamaan ax ditambah by sama dengan k. Untuk a, b, dan k anggota bilangan real. Dengan mengambil beberapa nilai ki untuk fx, y, yaitu k1, k2, hingga kn, akan diperoleh sebanyak n garis lidik yang memiliki persamaan berikut. K1 sama dengan AX ditambah BY, K2 sama dengan AX ditambah BY, hingga sebanyak KN sama dengan AX ditambah BY. Nantinya, garis-garis lidik yang terbentuk akan memiliki gradien yang sama. Dengan demikian, garis-garis lidik tersebut adalah garis-garis yang sejajar. Apabila kita gambarkan, sebagian dari garis-garis tersebut akan terletak pada daerah himpunan penyelesaian bertidaksamaan kesamaan linear, dan salah satu di antaranya akan melalui titik optimum, baik titik maksimum maupun titik minimum. Garis yang melalui titik optimum akan menghasilkan nilai optimum bagi fungsi objektif itu sendiri. Lalu, garis lidik yang berada paling kanan atau paling atas pada daerah penyelesaian akan menunjukkan nilai maksimum, dan garis lidik yang berada paling kiri atau paling bawah pada daerah penyelesaian akan menunjukkan nilai minimum. Contoh soal, nilai minimum dan maksimum fx, y sama dengan 2x ditambah 3y. Untuk x, y di daerah yang diarsir adalah, terlebih dahulu kita akan membuat garis lidik.
Seperti penjelasan di awal, maka garis selidik yang terbentuk adalah 2X ditambah 3Y sama dengan K. Misalkan saya ambil K sama dengan 0, maka garis selidiknya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 0. Sebenarnya bebas ya, tidak harus K sama dengan 0. Bisa juga K sama dengan 1, K sama dengan 5, ataupun yang lainnya. Misalkan saya ambil sembarang titik, X sama dengan 0. Saya substitusikan ke garis selidik tersebut. Maka akan didapatkan Y sama dengan 0. Lalu saya ambil sembarang titik lagi, yaitu X sama dengan 3. Saya substitusikan ke persamaan garis selidik di atas. Maka saya akan mendapatkan Y sama dengan negatif 2. Dari titik yang saya temukan tadi, 0,0 dan 3, negatif 2, maka kita akan menemukan garis selidik seperti ini. Karena dikatakan garis-garis selidik akan terbentuk sejajar, maka saya akan membuat beberapa garis selidik sebanyak N. Nah, garis-garis selidik ini jaraknya bisa bervariasi, bisa berjarak dekat ataupun berjarak jauh. Yang terpenting adalah garis-garis selidik ini bergradien sama, harus sejajar. Dari gambar yang kita lihat ini, garis selidik yang paling atas dari daerah himpunan penyelesaian adalah garis yang melalui titik C, yang akan bernilai maksimum nantinya di titik C 5,5. Dan garis selidik yang paling bawah dari daerah himpunan penyelesaian adalah garis yang melalui titik A, dan itulah yang akan bernilai minimum. Tetapi titik A ini belum kita ketahui. Maka dari itu kita akan mencari titik A tersebut berada di mana. Titik A berada di antara perpotongan garis berwarna merah dan garis berwarna biru. Terlebih dahulu kita mencari persamaan garis dari kedua garis tersebut. Untuk garis berwarna biru ini melewati titik 4,0 dan titik 0,4. Jika kita masukkan, kita substitusikan ke rumus persamaan garis, akan kita dapatkan X ditambah Y sama dengan 4. Lalu, garis yang berwarna merah. Garis ini melalui titik 0,0 dan titik 5,5. Kita substitusikan ke rumus persamaan garis, dan kita dapatkan X kurang Y sama dengan 0. Mencari titik potong berarti kita akan melakukan eliminasi terhadap kedua persamaan garis tadi. Setelah kita eliminasi, kita akan mendapatkan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Maka, titik A berada di koordinat 2,2 dan titik C berada di koordinat 5,5. Nilai minimum dari fungsi objektif 2X ditambah 3Y adalah kita mensubstitusikan 2,2 yaitu titik A ke dalam fungsi. Akan kita dapatkan 10. Dan untuk mencari nilai maksimum dari fungsi objektif 2X ditambah 3Y, kita mensubstitusikan titik 5,5, titik C, ke dalam fungsi tersebut, sehingga didapatkan 25. Maka dari itu, nilai minimumnya adalah 10, dan nilai maksimumnya adalah 25. Pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Saya berharap kalian akan terus mengasah pemahaman kalian dengan tetap mempelajarinya. Jika kalian ingin bertanya atau mendiskusikan yang masih belum kalian mengerti, kalian bisa email saya atau kalian memberikan komentar di Google Classroom di forum diskusi. Nah, nantinya jam 9.45 saya berharap kalian kembali ke Google Classroom untuk mengisi Google Form yang telah saya sediakan seperti yang sudah tertulis di forum diskusi. Saya akan memberikan kalian tugas. Tugas ini seperti biasa akan kalian kerjakan di buku tugas, lalu kalian scan, kalian berikan identitas yang jelas, dan akan kalian kumpul paling lambat adalah 6 Agustus 2020 pada hari Kamis. Oke, terima kasih semuanya. Semangat!